Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Dwi Handayani dengan NPM C1A023029. Di sini saya akan menjelaskan isi singkat paper saya yang berjudul Analisis Sektor Ekonomi Unggulan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang tahun 2018-2023 dengan menggunakan metode Shift Share Analysis. Untuk bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan atau latar belakang. Globalisasi ekonomi menuntut Indonesia, termasuk daerah-daerahnya, untuk memiliki perekonomian yang stabil dan kompetitif guna bersaing di tingkat global. Pembangunan ekonomi regional menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Kabupaten Magelang, salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah, memiliki perbedaan struktur ekonomi antara wilayahnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Meskipun PDRB Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan setiap tahun, pertumbuhannya masih tertinggal dibandingkan beberapa kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Oleh karena itu, diperlukannya strategi yang efektif untuk mengoptimalkan sektor-sektor ekonomi unggulan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian kajian pustaka. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah atau added value yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam kurun waktu harga berlaku. Namun, agar dapat melihat pertambahan dari suatu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai real, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Yang kedua yaitu Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. PDRB digunakan untuk menghitung kemajuan ekonomi sebuah wilayah dalam suatu periode waktu dengan menggunakan harga berlaku dan harga konstan. PDRB adalah nilai tambah total unit usaha yang berada di suatu wilayah. PDRB menunjukkan kapasitas suatu wilayah atau regional untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu sektor unggulan. Perbandingan internasional, regional, dan nasional adalah dasar dari definisi sektor unggulan. Dalam skala nasional, suatu sektor dapat dianggap sektor unggulan apabila dapat bersaing dengan sektor-sektor lainnya di bidang yang sama dan menghasilkan ekspor. Peran sektor unggulan regional dalam membentuk dan mendorong perkembangan ekonomi sebuah wilayah sangat penting. Adanya sektor unggulan dapat menciptakan lapangan pekerjaan di daerah tersebut. Hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode yang saya gunakan dalam membuat penelitian ini. Penelitian ini menerapkan jenis pendekatan kualitatif deskriptif kuantitatif, yaitu menggunakan cara pengolahan data PDRB Kabupaten Magelang dan PDRB Provinsi Jawa Tengah atas dasar harga konstan 2018-2023. Melalui perhitungan statistik dengan analisis location question dan shift share analysis yang kemudian akan diperoleh hasil secara jelas terkait identifikasi dari sektor-sektor ekonomi di wilayah Magelang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dari perhitungan dengan metode LQ atau Location Question dengan rumus LQ FI per FT dibagi YI per YT. FI itu sendiri adalah nilai PDRB sektor I pada tingkat kabupaten di kawasan Magelang. FT jumlah PDRB seluruh sektor pada tingkat kabupaten di kawasan Magelang. Dan YI nilai PDRB sektor I pada tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dan YT yaitu jumlah PDRB seluruh sektor pada tingkat Provinsi Jawa Tengah. Bisa dilihat di layar Excel, yaitu adalah hasil perhitungan dengan metode LQ atau Location Question. Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam potensi di setiap sektor ekonomi. Perbedaan ini dapat dilihat secara jelas dari tabel hasil analisis yang menunjukkan bagaimana setiap sektor memberikan kontribusi yang beragam terhadap total PDRB daerah. Nilai LQ yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa sektor ini lebih signifikan di Kabupaten Magelang dibandingkan kontribusinya terhadap perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. Karena kelebihan pasokan, industri ini bisa dijual ke daerah lain di luar Kabupaten Magelang. Selain itu, karena keunggulan dan masa depan yang menjanjikan, industri ini berpotensi untuk berkembang dan dapat membantu perekonomian Kabupaten Magelang. 10 sektor yang berbasis atau sektor unggulan tersebut adalah 1. Pertanian, kehutanan dan perikanan, 2. Pertambangan dan penggalian, 3. Pengadaan air, pengolahan sampah, 5. Dan daur ulang, 4. Transportasi dan pergudangan, 5. Penyedia akomodasi makan dan minum, 6. Real estate, 7. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, 8. Jasa pendidikan, 9. Jasa keuangan dan asuransi, dan 10. Jasa lainnya. Untuk nilai LQ yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kabupaten Magelang kurang signifikan dibandingkan dengan kontribusinya terhadap perekonomian provinsi di Jawa Tengah. Akibatnya, sektor ini bukan merupakan sektor basis dan tidak dapat diandalkan untuk mendukung ekspor ke daerah lain. Sebaliknya, itu hanya dapat mendukung ekonomi lokal atau non-basis.
Sektor non-basis Kabupaten Magelang yaitu meliputi industri pengolahan, 2 pengadaan listrik dan gas, 3 konstruksi, 4 pedagang besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, 5 informasi dan komunikasi, 6 jasa perusahaan, dan 7 jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dari sektor-sektor tersebut, sektor pengadaan listrik dan gas menjadi sektor dengan rata-rata energi terkecil, yaitu sebesar 0,50. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dengan metode Shift-Share Analysis. Bisa kalian lihat di layar. Di sini saya menggunakan data PDRB harga konstan Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah 2018 dan 2023 dalam satuan jutaan rupiah. Di sini bisa kalian lihat untuk NIJ. NIJ merupakan pertumbuhan PDRB sektor di wilayah kabupaten yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan ekonomi wilayah di provinsi ataupun nasional. Berdasarkan hasil perhitungan di atas atau di layar, NIJ seluruh sektor menunjukkan nilai positif, yang berarti sektor-sektor tersebut dipengaruhi oleh komponen pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya ada MIJ. MIJ digunakan untuk mengetahui apakah suatu sektor pada wilayah kabupaten tumbuh dengan sangat besar jika dibandingkan dengan perekonomian di wilayah nasional. Dari hasil perhitungan yang bisa kalian lihat di layar Excel, terdapat 10 sektor yang bertanda positif. Sektor tersebut artinya sektor tersebut tumbuh dengan sangat pesat dan memiliki pengaruh positif pada pendapatan kabupaten. Sektor tersebut antara lain pengadaan listrik dan gas, terus pengolahan sampah limbah dan daur ulang, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi makan dan minum, informasi dan komunikasi, real estate, jasa perusahaan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Selanjutnya ada CIJ. CIJ digunakan untuk mengetahui apakah suatu sektor pada wilayah kabupaten memiliki daya saing jika dibandingkan dengan sektor yang sama pada perekonomian nasional atau provinsi. Pada perhitungan CIJ saya terdapat 6 sektor yang bernilai positif. Artinya sektor tersebut memiliki daya saing yang kuat dan daya saing yang kuat. 6 sektor tersebut adalah pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintah pertahanan dan jaminan sosial, jasa pendidikan, dan jasa lainnya. Sementara itu, untuk sektor-sektor yang bernilai negatif menunjukkan kinerja yang rendah yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya efisiensi, infrastruktur, atau daya saing. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya memperkuat sektor-sektor yang bernilai positif sebagai penggerak ekonomi utama sambil merumuskan strategi untuk merevitalisasi sektor-sektor dengan kinerja rendah agar perekonomian wilayah menjadi lebih seimbang dan beragam. Selanjutnya, ada perhitungan DIJ, merupakan penjumlahan dari NIJ, MIJ, dan CIJ. Pada perhitungan DIJ, seluruh sektor bernilai positif, yang berarti sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kabupaten Magelang. Baiklah, bagian terakhir adalah kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis PDRB terhadap beberapa sektor unggulan yang berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Magelang. Pemerintah diharapkan untuk memperhatikan beberapa sektor yang mempunyai nilai basis karena sektor tersebut dapat dikatakan sebagai sektor unggulan dan bagus untuk dikembangkan karena berdampak pada pengembangan sektor lainnya, terkhusus untuk sektor pertanian di mana Kabupaten Magelang sangat terkenal akan potensi sektor pertaniannya. Namun pemerintah juga tidak boleh tutup mata terhadap sektor-sektor yang masih non-basis karena apabila sektor tersebut tidak diperhatikan maka lebih memperburuk sektor itu sendiri dan sektor lainnya. Pemerintah harus bisa memaksimalkan sektor-sektor unggulan untuk dapat meningkatkan sektor ekonomi lainnya. Dengan pergeseran beberapa sektor ekonomi, pemerintah harus terus menjaga agar sektor yang tergeser tidak semakin menurun, namun pergeseran akibat sektor-sektor ekonomi lainnya terus mengalami peningkatan, sehingga output pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan juga akan meningkat dan tidak hanya bergantung pada satu atau dua sektor ekonomi saja. Baiklah, itulah hasil dari paparan persingkat saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf Ibu, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.